Air mengalir ke segala penjuru tanpa arah, tidak ada atas dan bawah, timur atau barat, dalam maupun luar. Genangan yang dingin dan tidak berwarna. Itulah jagat raya pada mulanya, tak lebih dari sebuah kekosongan yang kacau. Kemudian dari sana, lambat laun muncul sebuah sentuhan, yang lama-kelamaan membentuk detakan. Lalu timbul sebuah hati yang mempunyai pikiran. Kemudian dari pikiran itulah muncul kata-kata. Hati juga punya keinginan yang selalu mendesaknya, sehingga membentuk paru-paru, kotak suara, dan otot untuk menggerakkan semuanya. Dan dari semua kekacauan pikiran itu, melompat keluar sumber dari segala kehidupan. Dialah Ra, sang dewa matahari, yang terlahir dengan sebuah kata sudah berada di mulutnya. Ia lalu meneriakkan kata tersebut berulang kali, sampai perairan Nun menimbulkan ledakan yang berapi-api, lalu membentuk sebuah gundukan yang disebut Ra sebagai Ben-Ben, sebuah puncak seperti kawah gunung berapi. Ra berdiri di atasnya dengan penuh kejayaan dan tahu bahwa dia harus berucap lebih banyak, karena setiap kata-katanya akan menghasilkan penciptaan. Ia harus tetap mencipta dan tidak boleh berhenti. Kata-kata memenuhi mulutnya, semakin lama semakin banyak, menindih lidahnya, mendorong gigi serta bibirnya. Ra mempunyai banyak kata untuk diucapkan, dan dari sanalah nantinya akan terbentuk sebuah dunia. Saat Ra meludah, dari kelembapan itu tercipta Tefnut atau Dewi Kelembapan, dan dari hembusan napas saat meludah terciptalah Su atau Dewa Udara. Mereka sekarang bertiga, tiga dewa berbeda dari perairan Nun yang luas. Ra sangat bahagia. Dia bersukacita atas penciptaan putra dan putrinya. Dengan bertiga, mereka bisa melakukan dan menghadapi apapun bersama. Dia juga merasakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan setelah ini, walaupun masih belum dipahami. Mereka adalah tiga individu yang sekaligus membaur menjadi satu kesatuan. Matahari, udara, dan air atau kelembapan membentuk Tritunggal pertama dari sejumlah Tritunggal berikutnya di antara para dewa Mesir. Su dan Tefnut senantiasa bermain bersama. Keduanya melebur menjadi satu, mengintai satu sama lain, menerkam, bergumul, berguling mengitari sang ayah. Ra bagaikan seekor ayah singa yang sabar, dan dengan senang hati membiarkan anak-anaknya mengejar ekornya dan bermain di sekelilingnya. Meskipun tentu saja belum ada singa pada masa itu, hanya ada Ra, Su, Tefnut, dan perairan luas Nun yang mengelilingi pulau tempat mereka bernaung bernama Ben-Ben. Suatu saat Su dan Tefnut berkeliaran dalam kegelapan malam. Mereka menjauh dari sang ayah sehingga tersesat. Ketika Ra menyadari ketidakhadiran mereka, dia merasa kehilangan dan kesepian, bahkan menjadi cemas. Ra sangat membutuhkan anak-anaknya. Waktu itu Ra hanya memiliki satu mata. Dia lalu mencabut mata itu dari kening dan mengirimnya untuk pergi mencari Su dan Tefnut, anak-anak tercintanya. Sementara Ra menunggu dalam kebutaan dan kedinginan. Lalu ia bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan jika sang mata tidak berhasil menemukan anak-anaknya? Sambil menunggu dan terus menunggu, Ra menciptakan sebuah mata baru untuk dirinya. Sementara itu mata tua Ra atau mata asli yang diutusnya terbang melintasi cakrawala, menyusuri pantai, masuk dalam celah-celah bebatuan, kemudian mengarungi perairan hingga akhirnya Su dan Tefnut ditemukan. Mereka berdua meringkuk dalam ketakutan, tersesat tanpa kehangatan dan cahaya dari ayah mereka. Keduanya sudah dewasa, namun bertubuh kurus dan canggung. Mata tua membawa mereka kembali kepada Ra dalam kondisi lemah, kurus, dan melarat. Ra kemudian mendekap anak-anaknya di dada dan merasa utuh kembali. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling membutuhkan satu sama lain. Sang dewa matahari akhirnya merasa bahagia kembali. Tangisan sukacita terus mengalir sampai ia kelelahan, dan dari setiap tetes air matanya melangkah keluar dengan hati-hati. Makhluk aneh yang berkilau dalam kebasahan, takjub akan keajaiban penciptaan, polos namun disertai dengan kerakusan, yang kemudian membuat mata baru Ra berkedip. Ra sadar kerakusan tersebut akan memusnahkan dan melenyapkan kepolosan. Makhluk itu adalah manusia. Berbeda dengan mata tua Ra yang merasa senang ketika melihat adanya sifat jahat dalam diri manusia. Hal ini karena Ra sudah berlaku tidak adil padanya. Posisinya sudah digantikan oleh mata baru, dan menyebabkan kemarahan mata tua membara. Ra mengerti apa yang mata tuanya maksudkan, lalu ia berusaha menenangkannya. Mata tua dirubahnya menjadi seekor ular kobra, ular pertama yang pernah ada. Ra kemudian mengangkat dan meletakkan ular tersebut di depan keningnya, posisi paling terhormat.
lalu menamainya Yared. Mata tua menjadi senang, ia juga bangga mengawal Ra kemanapun perginya. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Sang ular merayap di kaki Ra, juga di kaki Su dan Tefnut. Menakjubkan, sebuah penciptaan kemudian akan menghasilkan penciptaan baru. Su dan Tefnut merenungkan soal ular tersebut dan menyadari mereka juga punya naluri dan kemampuan untuk mencipta. Bagaimanapun udara dan air dapat dipadukan. Dalam bentuk kabut, Su dan Tefnut berdansa di atas laut yang tak berujung. Mereka berputar-putar dengan anggun, dipelukan satu sama lain. Su lalu menghembuskan nafas ke dalam Tefnut. Kemudian dari sanalah terlahir keturunan mereka, Geb dan Nut. Geb adalah dewa bumi, dan Nut adalah dewi langit. Di sanalah kedua generasi baru itu bersatu dalam pelukan hangat. Begitu hangat sampai-sampai mereka beresiko melebur menjadi satu. Ra dan putrinya Tefnut merasa bingung pada anak-anak yang baru lahir tersebut. Tapi Su lebih mengerti bahwa tidak ada yang akan terjadi jika Geb dan Nut tidak dipisahkan. Su sadar bahwa kehidupan baru ingin merangkak keluar dari punggung Geb atau dewa bumi. Dan untuk itu cahaya harus menari di antara Geb dan Nut atau dewi langit. Ia mengangkat Nut dengan lengannya yang panjang dan kuat untuk membuat sebuah lengkungan di langit, sementara membiarkan Geb berbaring. Si bumi yang sedang dalam penantian, siap untuk menerima pemberian apapun, baik dari atas maupun bawah. Sama sekali bukan sifat dewa matahari jika harus menunggu. Tanpa basa-basi, Ra lalu menumpahkan semua kata-kata yang selama ini mengisi hatinya. Semua kata-kata itu ditumpahkan dalam bentuk cerita, kemudian tercipta menjadi apapun sesuai yang disebutkannya. Dengan kata-katanya, Ra menciptakan sebuah gunung. Kemudian gunung itu diberi nama Manu. Dia juga menciptakan sebuah sungai, yang kemudian sungai itu dikenal sebagai Sungai Nil. Lalu dunia bawah bernama Duat. Ra juga menciptakan dua perahu bernama Manjet dan Mesektet. Manjet dipakainya untuk berlayar melintasi langit dalam bentuk bola api menyala yang berguling di antara paha, bokong, punggung, dan leher Nut cucunya. Saat melintasi Cakrawala, Ra juga menciptakan Ara. Kemudian setelah itu ia akan kembali ke Gunung Manu sebagai titik pangkalnya, lalu melanjutkan menelusuri dunia bawah atau Duat dengan perahu keduanya bernama Mesektet. Saat melintasi langit, Ra menyadari sebuah perpaduan yang menggoda. Ia harus mengulanginya karena sangat disayangkan jika dialami hanya sekali. Menyenangkan di awal perjalanan dan sesuatu yang berat dan melelahkan pada akhirnya. Ra kemudian membiarkan dirinya dilahirkan kembali. Keluar dari Nut seolah-olah itu adalah ibunya, bukan cucunya. Memutarbalikkan urutan, mengacaukan waktu dan membiarkannya berputar kembali dengan sendirinya. Ia terbit sebagai seorang bayi. Pada tengah hari, ketika perahu Manjet mencapai gundukan pertama dari punggung Nut, dia menjadi seorang pria di puncak kehidupannya. Seorang pemberani yang siap menghadapi masalah apapun dan memenangkannya. Lalu dia menyusut di malam hari menjadi pria tua yang berjalan terhuyung-huyung dengan mengandalkan sebuah tongkat. Perjalanan yang hebat dan sensasi yang luar biasa. Ra harus mengulanginya setiap hari. Ia kemudian berkata, "Akulah Khepera saat fajar, Ra saat siang, dan Atum saat petang." Dengan begitu terbentuklah sebuah susunan baru. Dewa Matahari menetapkan irama dasar kehidupan. Bola terus bergulir, Geb si bumi dalam segala kemegahan, kesuburan dengan tumbuhan yang tumbuh darinya, dan Nut si langit dengan segala keagungan yang menenangkan dan angin yang membelainya, melaksanakan tugas mereka baik sendiri maupun bersama. Dan dari situ terlahir 4 anak di generasi berikutnya, Nephthys, Set, Isis, dan Osiris. Nephthys kemudian menikah dengan Set, lalu Isis dengan Osiris. Dan dari mereka nantinya akan melahirkan keturunan-keturunan dewa lainnya. Ra telah puas dengan Tritunggal yang dibentuk oleh dirinya, Su dan Tefnut. Namun sekarang ditambah cucu dan cicitnya menjadi total 9 dewa, dan 9 berarti lebih baik lagi. Dewa Ra juga menciptakan banyak makhluk yang tinggal di bumi. Dia menciptakan warna-warni, keindahan pelangi, bulan, dan bintang. Namun di balik semua keindahan itu, ada sebuah kekacauan yang tidak boleh dilenyapkan. Karena hidup membutuhkannya, dan semua kata-kata Ra menjaminnya. Di mana letak kekacauan dan perselisihan itu, Ra masih belum melihatnya, tapi dia tahu dengan pasti itu akan datang. Dan sampai kekacauan itu datang, mereka sudah siap untuk menaklukkannya. Bagi orang awam, simbol mata satu mungkin hanyalah suatu hal yang tidak perlu diperdulikan. Namun,
Bagi mereka yang kritis dan peduli, merebaknya simbol mata satu ke seluruh dunia menjadi fenomena yang perlu dikaji dan dianalisa. Sebab, simbol mata satu bukan hanya sekedar gambar hiasan, akan tetapi ada makna tersembunyi dari simbol tersebut. Banyak orang, terutama bagi mereka yang beragama, menganggap simbol mata satu adalah simbol dari Dajjal. Dan teori konspirasi mengungkap menyambut kedatangan Dajjal adalah salah satu agenda kelompok Illuminati, Freemason, Zionis, dan kelompok rahasia lainnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita kupas tuntas dulu tentang apa itu kelompok Illuminati, Freemason, dan kelompok rahasia lainnya. Illuminati pada dasarnya adalah induk dari semua teori konspirasi. Setiap teori bisa dihubungkan dengan sosok-sosok berpengaruh yang memegang kuasa dan memanipulasi dunia dari balik layar. Beberapa tragedi besar, perang, dan pemberontakan dalam sejarah dunia telah dihubungkan dengan sebuah grup kuat misterius yang mengendalikan semua yang terjadi di dunia. Banyak orang yang tidak tahu, tetapi Illuminati sesungguhnya ada dasar faktanya. Ada perkumpulan rahasia bernama Illuminati di Bavaria sekitar tahun 1700-an. Meskipun grup ini akhirnya dimusnahkan sebelum berakhirnya abad itu. Walaupun begitu, ada beberapa orang yang percaya bahwa grup ini selamat dan tetap mengendalikan dunia dari bayang-bayang. Dewasa ini, konsep Illuminati telah menjadi rahasia umum. Bahkan, mereka yang tidak tahu apapun soal teori konspirasi akhirnya mengetahui tentang New World Order atau istilah lain dari konspirasi pemerintah. Hampir sepertiga masyarakat Amerika percaya bahwa perkumpulan rahasia ini memang ada dan mengendalikan dunia. Sedangkan Freemason adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari para pria yang memiliki visi dan misi yang sama, yakni terpisah dari agama. Illuminati untuk aspek ini tidak berbeda jauh dari Freemason, karena Illuminati menggunakan prinsip Freemason sebagai cetak biru mereka. Dilihat dari aspek politik, posisi Illuminati jauh lebih ambisius dari Freemason. Illuminati bertujuan untuk mereformasi tatanan dunia. Oleh karena itu, monarki Bavaria menilainya sebagai ancaman terhadap status quo, sehingga memberangus para anggotanya. Keduanya kerap membuat propaganda terselubung yang mungkin bagi kebanyakan orang menganggapnya adalah hal yang biasa atau lumrah. Akan tetapi, hal itulah yang mereka incar, yaitu membiasakan masyarakat dunia dengan simbol-simbol mereka. Adapun simbol mereka yang ada di dunia banyak sekali jenis serta bentuknya. Akan tetapi kali ini kita akan fokus dengan simbol mata satu yang akhir-akhir ini merebak di Arab Saudi. Simbol mata yang melihat dalam dunia simbolisme memiliki banyak nama. Ada Eye of Providence, Horus Ace, All Seeing Ace, dan sebagainya. Namun, semua istilah tersebut mengacu pada satu makna, mata iblis yang mengawasi semuanya. Dalam pengertian yang lebih spesifik, seluruh aktivitas manusia di bumi ini akan dikontrol oleh satu kekuatan, yakni Lucifer atau iblis itu sendiri. Simbol mata yang paling populer dan jelas maknanya adalah All Seeing Ace, seperti terdapat di satu sisi mata uang $1 Amerika Serikat. Di Saudi, terdapat banyak sekali simbol-simbol mata yang melihat ini. Tidak saja berupa logo-logo pemerintahan yang hanya mirip, namun juga ada yang memang jelas-jelas berupa mata dalam bentuk yang sangat besar dan terang-terangan. Apakah ini semua adalah kebetulan? Bagaimana pendapatmu? Jangan lupa untuk komen di bawah ya kawan.